Pemirsa, membuang sampah dan limbah ke sungai berdampak pada pendangkalan yang mengakibatkan banjir. Selain bahaya banjir, limbah dan sampah menimbulkan pencemaran. Lalu bagaimana industri membuang limbahnya ke sungai? Berikut penelusurannya. Kawasan industri juga berdiri di kota penyangga Jakarta, seperti Tangerang dan Bekasi. Kami menyusuri Sungai Sadang, Bekasi, yang di sekitarnya berdiri berbagai industri besar. Sungai yang bermuara ke Jakarta Utara ini ada kalanya berwarna jernih, tapi saat industri membuang limbah, warnanya pun berubah. Sehari-hari setiap saat jam 6 agak berubah. Kadang-kadang timbul merah, ungu gitu. Terus kedua kalinya kadang-kadang hitam, lagi kuning, agak kuning gitu. Kami mendapati industri membuang limbahnya ke sungai saat dini hari. Warga di sekitarnya itu setiap hari selalu nyium aroma, itu kan pengaruhnya langsung ke otak, Mbak, soalnya langsung terasa pusing gitu. Pokoknya keruh dah, baunya nyengat banget. Itu berbentuk kayak lumpur gitu ya, jadi warnanya hitam setelah 2 hari 3 hari. Jadi kita juga nggak berani ngambil risiko, karena juga kita nggak berani pakai buat minum juga nggak berani, paling buat mandi mencuci aja. Untuk memastikan adanya pencemaran sungai dari kawasan Bekasi, kami mendatangi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Bekasi sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan limbah industri. Sayangnya pihak BPLHD menolak perubahan warna dan bau menyengat sungai yang dikeluhkan warga disebut sebagai pencemaran. Itulah kita tidak hanya melihat cuma sekedar kasat mata, oh warnanya berubah dan lain sebagainya. Pada saat kita mau ngomong ini tercemar, itu harus dari hasil cek lab. Demikian juga kebisingan, demikian juga hal-hal yang lain gitu loh. Kebauan gitu ya. Ragu atas jawaban BPLHD Kabupaten Bekasi, kami mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup. Kepada tim liputan khusus RCTI, Menteri Lingkungan Hidup, Baltasar Kambuaya, justru mengatakan sebaliknya. Air itu kan air yang jernih. Kalau sudah warna-warni itu apa artinya? Tercemar. Kita kebanyakan sungai-sungai kita ini limbah domestik itu cukup tinggi yang masuk ke air. Industri juga ada. Industri yang kita proper juga kita memperhatikan itu. Ada grand design yang dibuat dalam kaitan dengan sungai-sungai kita ini. Tapi ini grand design itu harus dikoordinasikan betul. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta pernah menargetkan tahun 2012 sungai di ibu kota bersih tanpa sampah. Kenyataannya, hingga menjelang tahun 2014, sampah dan limbah masih menjadi beban hampir di semua sungai. Mengapa aturan dan penegakan hukum tidak berjalan? Banjir hampir setiap tahun melanda Jakarta. Luapan air merendam dari kawasan permukiman bantaran sungai hingga pusat bisnis ibu kota. Kegiatan ekonomi terganggu, Jakarta lumpuh. Penyebab sudah jelas, sampah dan limbah yang menghambat terulang sepanjang waktu karena lalai saat banjir mereda. Pemprov DKI Jakarta memiliki berbagai aturan dan sanksi untuk larangan membuang sampah sembarangan. Perda nomor 5 tahun 1988 tentang kebersihan lingkungan dan sampah, kemudian Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Sanksi kurungan hingga 60 hari atau denda hingga 20 juta rupiah tidak pernah berjalan. Hampir 25 tahun aturan kebersihan sampah berlaku, namun sungai tetap penuh limbah. Tindak tegas bagi industri dan warga tidak pernah membuat jerah. Nah, menurut kami itu sebenarnya bisa saja dikenakan sistem sanksi yang tanggung renteng.
Jadi misalnya diwajibkan, gini kalau misalnya sulit untuk ditertibkan, seluruh perusahaan yang ada di sungai itu yang harus menanggung, gitu. Jadi supaya ada juga di antara mereka saling kontrol. Karena kalau pemerintah kemudian harus mencari satu persatu, itu akan sulit. Sampah rumah tangga menyumbang pendangkalan sungai. Limbah industri menghancurkan kehidupan sungai di Jakarta. Beragam ikan sungai sumber kehidupan warga punah akibat pencemaran air. Kita lihat tingkat compliance mereka terhadap aturan lingkungan itu. Kita berharap ini banyak perusahaan industri dan sebagainya ini mereka tidak harus mengelak, tidak harus takut mengenai itu, tapi mari ikuti aturan itu. Mereka punya bisnis usaha juga bergantung kepada masyarakat, kepada kita semua. Dan mereka harus wajib menjaga kita untuk bisa sama-sama. Lingkungan harus terjaga untuk kepentingan bisnis mereka juga. Sejarah banjir tidak terpisahkan dari catatan sejarah kota Jakarta. Bahkan dampak kebiasaan membuang sampah ke sungai saat ini bisa menjadi bencana besar bagi ibu kota. Karena saat banjir melanda, air beracun akan memasuki pintu setiap warga. Pemirsa, kita harus mulai membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan, termasuk sungai dari segala macam ancaman yang mengakibatkan bencana. Fungsi sungai harus segera dapat dihidupkan kembali. Tak cukup hanya kerja dari pemerintah, tetapi kita juga harus mendukung setiap program yang dapat menyelamatkan lingkungan. Lindungi sungai dari segala ancaman yang berdampak pada kehidupan. Demikian dari kali ini, saya Astri Megatari, sampai berjumpa kembali.